Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Nandur, pada kesempatan kali ini akan membahas bagaimana cara menaikkan pH tanah. Jadi ini adalah salah satu requestan dari kolom komentar yang bertanya, "Bang, bagaimana cara untuk menaikkan pH tanah dan bahan-bahannya apa saja?" Oke, biar tidak lama-lama kita langsung ke poin pembahasannya. Oke, kita ke poin pertama, yaitu kenapa harus menaikkan pH tanah. Jadi, ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman, kenapa harus menaikkan pH tanah? pH tanah itu berpengaruh yang pertama ke penyerapan nutrisi. Jadi, ketika pH tanah kita di angka 6,5, jadi ketika di angka 6,5, itu nutrisinya terserap dengan baik oleh tanaman, sehingga tanaman tersebut bisa subur dan bisa tumbuh dengan sehat. Selain itu juga, jarang sekali ada serangan penyakit ketika pH tanah kita berada di atas 6,5. Namun, kebalikannya ketika di bawah 6,5, masalahnya itu pasti ada saja, yang mana pupuknya itu tidak bisa diserap dengan sempurna, seperti contohnya tanaman jadi kerdil, kurus, batangnya kecil, daunnya kuning, karena padahal sudah dipupuk dengan dosis yang cukup banyak, tapi tanamannya tidak mau tumbuh dengan subur. Itu karena pH-nya di bawah 6,5. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Yang kedua, penyakit tanaman. Seperti yang saya sebutkan barusan, bahwasanya ketika pH-nya di bawah 6,5, tanaman itu akan mudah sekali terserang oleh penyakit. Makanya kita harus mengusahakan supaya pH-nya di atas 6,5. Terus yang ketiga, produksi tanaman. Jadi buat teman-teman yang mungkin selama ini sering mengalami cabenya, tomatnya, atau tanaman lainnya, sering mengalami buahnya tidak maksimal atau tidak lebat atau kurang lebat, berbeda dengan teman-teman yang lain. Itu biasanya dikarenakan pH-nya juga. Salah satunya dikarenakan pH tanahnya di bawah standar atau di bawah 6,5, sehingga unsur hara itu tidak bisa menyerap, tanaman tidak bisa menyerap unsur hara dengan sempurna, yang mengakibatkan produksi buahnya itu akan menurun. Nah, itu poin pertama yang perlu teman-teman ketahui. Lanjutkan kita ke poin kedua. Oke, lanjut teman-teman ke poin kedua, yaitu bagaimana cara menaikkan pH tanah. Di sini saya rangkum menjadi 8 cara menaikkan pH tanah. Bahan-bahannya ya, maksudnya teman-teman ada 8 bahan untuk menaikkan pH tanah. Yang pertama yaitu kapur dolomit. Untuk kapur dolomit ini memiliki kandungan kalsium oksida yang efektif untuk menaikkan pH tanah. Dan kapur dolomit ini mudah sekali ditemukan ya teman-teman. Dan untuk cara aplikasinya, kapur dolomit bisa ditaburkan langsung ketika olah lahan. Kebutuhannya kapur dolomit itu tergantung kondisi pH tanah teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya pH-nya itu 5 ke atas itu mungkin tidak terlalu banyak. Namun untuk pH tanah yang 5 ke bawah itu bisa kita lakukan 2 sampai 3 kali tahap penaburan untuk mencapai pH yang maksimal yang seperti saya sebutkan tadi di atas 6,5 sampai dengan 7, kalau bisa 7 ya teman-teman. Nah, kelebihan dari kapur dolomit ini bisa kita temukan di toko-toko pertanian dan harganya lumayan terjangkau. Nah, selain untuk aplikasi selain tabur, bisa juga kita rendam dengan air, lalu rendaman airnya tersebut bisa kita kocorkan ke lubang tanam. Untuk aplikasinya jadi ada 2 cara ya untuk aplikasinya, bisa tabur langsung atau direndam dengan air, lalu airnya dikocorkan ke lubang tanam. Nah, untuk kekurangannya, kapur dolomit ini ketika ditabur langsung itu dapat menyebabkan pemadatan pada tanah. Jadi tanah itu akan lebih keras daripada biasanya karena efek dari kapur dolomit tersebut. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk cara pertama dengan memakai kapur dolomit. Oke, lanjut teman-teman pada bahan yang kedua yaitu abu pembakaran. Untuk abu pembakaran ini bisa memakai bahan-bahan organik, sampah organik yang kering, atau ranting-ranting kayu, ataupun kayu-kayu yang sudah kering, ataupun dedaunan kering, dan lain sebagainya. Intinya sampah organik ya teman-teman, termasuk kertas ya, kertas itu salah satu sampah organik karena terbuat juga dari kayu. Nah, untuk abu pembakaran, itu sangat efektif untuk menaikkan pH tanah hampir sama dengan kapur dolomit. Namun memang, kita membutuhkan proses untuk membuatnya. Untuk cara aplikasinya sama juga ada 2 cara, yaitu bisa ditabur langsung ke lahan dan bisa juga kita rendam dengan air, baru airnya itu
kita aplikasikan. Namun ketika kita merendam usahakan itu tidak kurang dari 1 hari, kalau bisa 1 sampai 3 hari kita merendamnya baru diaplikasikan biar maksimal. Nah, untuk kelebihannya sendiri, kapur dolomit ini bisa kita dapatkan secara gratis karena, bahan-bahannya bisa kita kumpulkan sendiri. Namun, untuk kekurangannya yaitu kita membutuhkan proses yang, cukup lama jika memang butuh cukup banyak untuk menaikkan pH tanah. Karena kita, harus mengumpulkan sampah sampah organik dan lain sebagainya. Itu untuk kekurangannya. Namun, untuk kualitasnya abu pembakaran ini tidak kalah dengan kapur dolomit atau bahan-bahan lainnya. Jadi cukup efektif untuk menaikkan pH tanah. Teman-teman bisa menggunakan abu pembakaran untuk menaikkan pH tanah. Oke teman-teman, lanjut pada poin ketiga atau bahan ketiga yang bisa kita gunakan yaitu tepung arang. Maksudnya, tepung arang ini adalah arang yang sudah kita haluskan. Jadi ketika arangnya itu ukurannya besar, itu kurang efektif untuk menaikkan pH tanah. Lebih baik, kita haluskan. Makanya, saya kasih nama di sini adalah tepung arang, bukan bukan arang atau arang sekam ataupun arang kayu. Kalau arang sekam tidak usah dihaluskan lagi, namun untuk arang kayu yang ukurannya besar-besar, bisa kita haluskan sehingga, setidaknya ukurannya jauh lebih kecil yang dapat, apa ya, ditumbuhi oleh perakaran dengan baik. Jadi kalau terlalu besar itu, kurang baik juga ya teman-teman untuk perakaran, tanaman kita, apalagi tanaman sayuran seperti cabai rawit ataupun tomat. Nah, untuk, tepung arang ini, bisa kita memakai kayu ataupun rerantingan ataupun sekam, ataupun rerumputan kering yang, kita jadikan arang. Jadi bukan full dibakar ya teman-teman, ada tekniknya untuk, pembuatan arang dari, kompos-kompos organik itu bisa kita juga gunakan. Jadi pembakarannya itu termasuk pembakaran yang tidak sempurna. Nah, itu bisa teman-teman aplikasikan ke tanaman untuk menaikkan pH tanah. Untuk aplikasinya, tepung arang ini, efektif sekali ketika kita taburkan di gulutan langsung ataupun di lubang tanam kita kasih, 1 sendok ataupun 2 sendok tergantung kondisi tanahnya ataupun tergantung kondisi pH-nya itu, bisa kita aplikasikan. Nah, terus untuk kelebihannya tepung arang ini bisa kita dapatkan secara gratis. Misalnya bahan-bahan, organik atau kayu-kayu ataupun sekam di daerah teman-teman itu didapatkan secara gratis. Itu untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya, tepung arang ini, yaitu kita butuh proses untuk pembakaran sekaligus untuk menghaluskan ketika, bahan-bahan kita seperti kayu. Namun ketika bahan-bahan kita itu seperti, sekam itu, tidak dihaluskan, jadi cuma dibakar secara tidak sempurna, lalu kita aplikasikan ke tanaman. Nah, itu bahan yang ketiga. Oke lanjut teman-teman, pada poin keempat atau bahan keempat yang bisa kita gunakan yaitu kompos organik. Kompos organik ini meliputi, sampah-sampah dapur, terus dedaunan kering, dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi kompos organik ini, ternyata bisa menaikkan pH tanah. Bayangkan seperti ini teman-teman, ketika, ada hutan yang di situ terdapat, dedaunan kering yang menumpuk, secara terus-menerus dalam, jangka waktu yang lama sehingga mengalami pelapukan, akan mengakibatkan, tanah itu mendapatkan lapisan organik di atasnya. Yang, itu sangat tinggi pH tanahnya ataupun bisa kita sebut dengan humus ya, tanah yang benar-benar bagus. Nah, untuk kompos organik sebenarnya cara kerjanya sama untuk menaikkan pH tanah seperti contoh hutan tersebut. Jadi kompos organik ini bisa kita aplikasikan langsung ke tanaman dengan catatan komposnya sudah terfermentasi. Namun kompos organik ini menaikkan pH tanah secara bertahap ataupun tidak langsung naik dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan, bisa ke 6 bulan, bisa 1 tahun. Nah, tergantung kualitas dari komposnya. Untuk aplikasi kapur dolomit ini bisa kita, taburkan langsung di lahan ataupun membuat, lubang untuk menempatkan kompos organik ini. Karena, paling bagus kompos organik itu ditutup dengan tanah supaya, pelapukannya jauh lebih cepat lagi. Nah, untuk, kelebihannya, kompos organik ini bisa kita dapatkan secara gratis. Sedangkan untuk kekurangannya memang, cukup lambat untuk menaikkan pH tanah dan butuh, waktu untuk fermentasi. Nah, itu teman-teman untuk kompos organik. Oke, teman-teman lanjutkan ke poin kelima yaitu kohe, kotoran hewan, tentunya yang sudah terfermentasi. Minimal fermentasinya untuk aplikasi,
tabur ke gulutan ataupun tabur ke lahan, biasanya saya memakai 3 bulan ya teman-teman untuk fermentasinya, supaya fermentasinya bisa maksimal. Nah, untuk aplikasinya bisa langsung tabur ke lahan, dan kelebihannya untuk kotoran hewan ini yaitu, bisa menaikkan pH tanah dan, harganya cukup ekonomis, apalagi kalau kita memiliki ternak. Nah, sedangkan untuk kekurangannya, kotoran hewan ini yaitu menaikkan pH tanah dengan slow release ataupun, secara bertahap ya teman-teman. Jadi naiknya itu secara bertahap, tidak seperti kapur dolomit ataupun abu ataupun arang, itu yang cukup cepat. Nah, untuk kohe, itu cukup lambat, namun ketika pH, sudah terurai dengan sempurna di lahan kita, pH tanah kita itu akan stabil ya teman-teman kalau misalnya memakai kotoran hewan. Makanya ini sering bertentangan ataupun sering jadi perdebatan. Menaikkan pH tanah kok memakai kotoran hewan. Nah, sebetulnya, itu betul ya teman-teman, bisa menaikkan namun dengan jangka waktu yang cukup lama. Entah membutuhkan berapa bulan ataupun, membutuhkan berapa tahun, tergantung kondisi ataupun kualitas dari kotoran hewannya tersebut. Lanjut teman-teman pada, poin keenam yaitu, garam ataupun air laut. Garam air ataupun air laut ini sangat efektif dalam menaikkan pH tanah. Untuk aplikasinya bisa kita taburkan langsung ke, lahan ataupun, kita siramkan ya untuk air laut. Untuk aplikasinya, kelebihannya bisa kita dapatkan dengan gratis jika memang, lahan teman-teman semuanya itu dekat dengan laut. Dan garam ini, harganya cukup relatif murah ya teman-teman, untuk di daerah yang dekat-dekat pesisir. Namun jika memang teman-teman di daerahnya itu harga garam mahal, lebih baik tidak usah memakai garam, bisa memakai bahan-bahan lainnya. Nah, kelebihannya, bisa menaikkan pH tanah dengan cepat, namun kekurangannya itu, tidak dianjurkan diaplikasikan ke tanaman langsung karena mengandung klorin yang cukup berefek negatif bagi tanaman jika, dosisnya terlalu tinggi. Jadi kalau mau memakai garam usahakan sebelum tanam ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke poin ke-7 atau ke bahan ke-7. Oke, lanjut teman-teman pada bahan ke-7 yaitu air. Nah, mungkin ini agak sedikit nyeleneh atau sedikit, bertentangan ya dengan, teman-teman yang selama ini tidak menggunakan air untuk menaikkan pH tanah. Untuk airnya, air apa Bang? Jadi airnya itu bisa air sumur, bisa air sumber, ataupun air hujan. Nah, ketika, terjadi hujan, kita bisa mengecek pH airnya. pH airnya jika, berada di angka 9 di atas 7 lah intinya teman-teman, bisa kita tampung. Lalu kita siramkan ke gulutan kita, untuk menaikkan pH tanah. Jadi aplikasinya bisa siram langsung ke tanaman ataupun, sebelum tanam kita bisa menyiramkan, air yang pH tinggi tersebut ke, tanah kita. Nah, untuk teman-teman, air ini bisa kita dapatkan secara gratis, jika terjadi hujan dan pH-nya tinggi. Namun untuk kekurangannya yaitu kita perlu memiliki tempat untuk menampung, apalagi jumlahnya jika memang banyak ya teman-teman dan cukup menghabiskan tempat ya. Makanya jarang dibahas tentang menaikkan pH tanah menggunakan air hujan, air sumur ataupun air laut. Tapi ini sangat efektif ya teman-teman, karena jika pH-nya air tinggi itu bisa kita dapatkan gratis, tidak perlu, beli ya teman-teman, untuk menaikkan pH. Oke, lanjut teman-teman pada bahan yang terakhir atau bahan yang ke-8 yaitu asam humat. Nah, untuk asam humat ini memang sangat efektif ya dalam menaikkan pH tanah, sudah jadi rahasia umum. Untuk aplikasinya sendiri bisa kita kocorkan langsung ataupun, ke tanaman, jadi dicampur dengan air bisa dikata kocorkan jika asam humatnya itu berbentuk bubuk. Jika berbentuk cair itu bisa juga kita campurkan ke air terlebih dahulu. Nah, untuk kelebihannya itu cukup cepat untuk menaikkan pH tanah, untuk kekurangannya jika asam humat ini tidak bisa dibuat sendiri ataupun mengharuskan kita untuk beli, itu cukup mahal harganya teman-teman ya. Pasti teman-teman tahu semuanya bahwasanya untuk 1 kilo asam humat itu ratusan ribu ya, 100 lebih sampai 200 ribuan tergantung, daerah teman-teman ya. Kalau misalnya memaksakan beli online kadang, mahalnya di ongkir. Jadi untuk kekurangannya itu, namun efektif untuk menaikkan pH tanah. Untuk kandungannya itu asam humat itu mengandung humid acid ya teman-teman yang sangat, baik untuk tanaman apalagi
sangat efektif untuk menaikkan pH tanah. Oke teman-teman, itulah 8 bahan, ataupun 8 cara untuk menaikkan pH tanah yang bisa, teman-teman, pakai untuk menaikkan pH tanah. Dan untuk teman-teman semuanya usahakan sudah memiliki alat cek pH tanah supaya kita bisa selalu mengontrol pH tanah kita. Dari ke-8 bahan tersebut bisa kita pilih salah satu atau memakai beberapa bahan untuk menjaga, kestabilan pH tanah kita. Tidak mengharuskan memakai satu bahan atau asam umat saja atau apa. Yang penting teman-teman, memiliki bahannya dan sekiranya apa bahan yang, dapat diakses kalau bisa secara gratis ataupun bisa teman-teman usahakan. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Jika memang ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.